hentikan sementara proses pemilu ini, hentikan ya, supaya muncul pemimpin yang dengan ratusan triliun modalnya ini lahir pemimpin yang benar gitu loh, bukan pemimpin kardus ya. Kota kardus itu, kardus digembokkan blow on minta ampun. Negara tidak hadir. Apa? Kalau bicara negara harus ada kami rakyat, harus ada pemerintah, harus ada satu sistem. Kalau mau nyebut nggak benar tuh pemerintah, yang nggak benar tuh pemerintah banyaknya gitu loh. Nah, pemerintah tidak mengerjakan kewajibannya untuk mengurus hak rakyat. Sekarang kita tema yang ketiga, yang berkait dengan current event. Boleh dong current event kita bahas, nggak ada unsur kampanye kayak apa, nggak ada. Saya buat namanya Gerakan Melawan Politik Genocide, GMPG, Gerakan Melawan Politik Genocide. Jadi gerakan melawan pemberangusan partai politik atau hal-hal seperti itu. Kenapa diberangus? Karena ada 16 partai yang tidak lolos. Sementara ada 3 partai yang diduga ya, seperti Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Nasional apa gitu, atau itu lain soal ya. Partai Buruh itu lulusnya dengan relatif nego-nego, dan ada perintah-perintah dari KPU pusat kepada bawah. Kemudian terakhir ada 2 partai, satu Republik Satu dengan gratifikasi seks ya, dia jadi lolos, ternyata sudah tahap berikutnya nggak lolos. Kemudian dia sudah ungkap dengan jujur, dibatalkan lagi karena ditekan. Ini ketua KPU ini bagaimana? Sudah terjadi, dan saya sudah datang ke DKPP, bukan dia, sudah datang saya ke DKPP. Saya karena ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Saya ikut protes kepada DKPP supaya periksa ketua KPU, gratifikasi seks. Biasanya orang gratifikasi duit, ini seks ya. Jadi bisnis lendir dari ketua KPK itu ya. Dan dia harus mengkonfirmasi. Saya kenal dengan ketua umum Partai Republik Satu, kenal baik ya. Dia pernah curhat dan minta bantu juga. Nah, kita bantu lewat Farhad Abbas. Jadi Farhad Abbas yang sebagai lawyernya. Nah, untuk itu di dalam kesempatan ini, yang kedua Partai Umat juga tidak diloloskan. Tapi diprotes baru lolos. Itu kan aneh gitu loh. Kenapa kita protes gak diloloskan? Kan gitu. Harus equal dong. Harus ada transparansi. Keterbukaan publiknya di mana gitu loh. Ya, itu contoh yang tidak kredibel dari ketua KPU ini. Dan KPP kita berharap langsung nonaktifkan ketua KPU. Hentikan sementara proses pemilu ini, hentikan. Ya, supaya muncul pemimpin yang dengan ratusan triliun modalnya ini lahir pemimpin yang benar gitu loh. Bukan pemimpin kardus ya. Kota kardus itu. Kardus digembokkan blow on minta ampun gitu ya. Blow on. Nah, bagaimana antum di sini bebas, tidak sebagai korlabi, tidak sebagai TPUA, sebagai ansi advokat. Silakan pendapat engkau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan ada beberapa partai politik yang didiskualifikasi oleh KPU, sangat disayangkan. Karena di antara 16 partai yang didiskualifikasi tersebut, penjelasan secara detailnya tidak maksimal sesuai dengan yang diinginkan oleh para contohnya ini nggak ada berita acara. Ya, memang itu yang maksudnya. Seharusnya kan setiap ada tes atau ada uji kelayakan daripada partai politik itu harus ada berita acara bahwa contoh Partai Pemersatu Bangsa tidak diloloskannya karena kurang administrasi berkaitan dengan jumlah
Kepengurusan. kabupaten, kota, dan kecamatan, PAC, DPD segala macam. Harusnya dijelaskan seperti itu. Ini kan kita bisa lihat ketika ada dari Partai Umat ada 2 provinsi yang tidak memenuhi dan akhirnya dipenuhi, yaitu Sulawesi Utara dengan Kalimantan kalau nggak salah. Nah ini akhirnya kan dipenuhi. Harusnya ini juga diberikan data-data tersebut kepada partai lain, karena saya pribadi sebagai advokat ini terjadi ada ketidakseimbangan, terutama ada partai-partai politik yang berkaitan dengan Islam itu jelas-jelas ditolak mentah-mentah. Contohnya Masumi, ya, terus partai dakwah memang, terus lalu ada yang partai yang dikelola oleh Pak Din Samsudin juga tidak lolos. Ini kan seharusnya akuntabilitas daripada KPU itu benar-benar disampaikan bahwa ini tidak clear-nya karena ini, tidak lolosnya karena Agak keras dong, nggak kedengaran nanti. Agak keras. Itu yang perlu disampaikan oleh KPU terhadap 16 partai yang tidak lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Nah, kan tahapannya ini sampai Desember 2022 sudah selesai. Tentunya masih ada range itu sampai Februari 2023. Sehingga seharusnya KPU masih memberi kesempatan kepada 16 partai yang akan ikut menjadi peserta pemilu. Artinya range waktu Februari ini mereka yang 16 partai aja suruh benahi. Ini yang namanya benar-benar kita fair terhadap satu lembaga dan tidak ada kekhawatiran bahwa pemilu ini akan berlaku curang atau apa, tapi kita benar-benar kita demokratis di Indonesia itu dijalankan secara baik dan benar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai pencalekan gimana? Tahu nggak? Dari partai mana apa nggak apa? Ini bukan kampanye tapi prosedur. Untuk penetapan dari partai politik masing-masing yang sampai saat ini ada 24 partai yang ikut, itu penetapannya sekitar bulan Februari. Jadi masih ada untuk peserta pemilu sebagai caleg, bacalek masih ada kesempatan tentunya. Sampai endingnya tuh kalau tidak salah saya lihat itu sampai November 2023. Itu aja uangnya yang saya tahu. Uang caleg nggak? Insya Allah. Dari partai apa? Dari partai nomor Perlu 8. tahu, hah? Partai nomor 8. Partai nomor 8 tuh PKS. Gak usah takut-takut, orang bukan kampanye kok. Geng. Ini dari persepsi apa nih saya bicara? Soalnya saya bukan orang partai politik sebagai advokat, nih. Sebagai advokat. Analisis hukum. Nah, sebagai advokat memang sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat pasal 5 penegak hukum itu sering Bes sampaikan juga tuh kan, selain hakim, jaksa, polisi juga advokat. Jadi kita sebagai penegak hukum plus peran serta masyarakat monitoring atau memantau atau menganalisis tentang partai-partai. Ya bukan kita memprotes tentang ketentuan yang sudah berlaku atau hukum positif, tapi kalau kita kembali kepada asas demokrasi, setiap orang boleh membuat organisasi politik, ormas dan lain-lain. Nah, kalau Bang Egy ini kan lengkap semuanya kan dari kementerian apa semua ya, partai PPB, Partai Pemersatu Bangsa. PPB, Partai Pemersatu Bangsa. Yang kantornya di Tanah Abang 3. Ya, nomor 19. Nomor 16. 19. Nah, jadi seharusnya tadi yang seperti rekan sampaikan bahwa apa kekurangan itu harus disampaikan di berita acara itu sehingga orang bisa memperbaiki, mengejar selama kurun waktu tempo yang sedemikian masih mepet. Jadi harus segera disampaikan agar semua bisa ikut pada tersebut. Karena mana tahu dari
calon-calon yang ada ini ada calon-calon pemimpin yang brilian, bukan yang lama-lama. Yang lama-lama hasil sekarang revolusi mental. Ternyata mohon maaf kalau melihat kejadian-kejadiannya dari komisaris kelakuan seperti itu, jadi bobrok mental. Jadi harusnya revolusi akhlak yang direvolusi, bukan mental yang dimundurkan. Artinya maju lebih baik, seperti itu Bang. Nah, saudara-saudara, akhirnya dalam closing statement ini saya sebagai host dari Mimbar Tube, Egy Sujana Channel dan People Power Channel PP menghendaki dalam perspektif berbangsa dan bernegara, pemilu itu harus dipahami adalah hak, bukan kewajiban. Itu undang-undang pemilu yang harus dipahami substansinya. Karena pemilu itu hak, jadi saya mau gunakan hak saya atau tidak itu sangat mutlak kepentingannya kepada diri saya sendiri. Begitupun Kong, begitupun Damai. Nah, dalam konteks pemilu itu hak, janganlah dipaksa, janganlah diatur-atur yang membuat mereka menjadi tidak bisa menggunakan haknya. Itu substansinya. Nah, karena ini pemilu hak, maka jatuhnya kepada penguasa kewajiban mengurus hak rakyat. Itu penting filosofis hukum ini. Nah, rakyat sebagai kedaulatan rakyat yang gunakan hak pilihnya jangan dibatasi oleh kekuasaan pemerintah. Orang salah paham banyak bicara negara langsung urusannya pemerintah. Kalau pakai terminologi negara ada 4 unsur: rakyat, pemerintah, wilayah, dan hukum. Saya lihat sahabat saya juga yang paling merasa intelektual ngomongnya negara tidak hadir. Apa? Kalau bicara negara harus ada kami rakyat, harus ada pemerintah, harus ada wilayah, satu sistem. Kalau mau nyebut nggak benar itu pemerintah, yang nggak benar itu pemerintah banyaknya gitu loh. Nah, pemerintah tidak mengerjakan kewajibannya untuk mengurus hak rakyat. Mengapa hak rakyat dibatasi oleh KPU? Kenapa KPU bikin norma? Yang buat norma itu cuma DPR dan Presiden. Tidak boleh KPU buat norma. Itu ada undang-undangnya nomor 7 ya, tahun 2017 tentang berkaitan dengan pemilu. Nggak boleh si KPU bikin norma. Kok bikin norma? Apa norma yang dibuat? Sipol ya, sistem politik dari KPU yang membatasi orang nggak bisa ikut. Ini kurang ajar namanya. Tapi ketuanya udah kurang ajar, udah gratifikasi, kasih seks segala macam, nggak dipidana juga. Ini ada apa negeri kita ini? Ya? Lagi, Bang, jadi oleh karena itu, sebelum ditutup Bang, boleh Bang? Sebelum ditutup saya sedikit lagi tambahan. Boleh. Menyambung ini Profesor tadi. Jadi sepertinya begini, keran dibuka hak tersebut Bang. Ya. Hak demokrasi, hak rakyat, membuat organisasi diperbolehkan. Tapi ujungnya tadi seperti keran ditutup, diberir, diobstruksi. Harusnya KPU membantu apa kekurangan tersebut. Bukan supaya demokrasi ini berjalan sesuai undang-undang tadi, kebebasan untuk membuat organisasi. Jadi dikasih hak itu membuat organisasi. Bang Egy udah buat. Ada kekurangannya dibantu supaya jangan dibatasi. Hak warga negara ini berjalan dengan baik, bukan dicari kelemahannya, dicari-cari. Harusnya dibantu hak ini. Jadi tadi tidak seperti keran. Ujungnya diobstruksi, diberir, ditutup dari dalam. Ya. Jadi nggak ngucur. Demokrasi ini nggak ngucur. Demikian Bang Egy. Ya. Sama halnya perumpamaannya adalah ekor. Jadi badannya diloloskan, ekornya nggak dipencet-pencet, diikuti, diikat segala macam, ya nggak bisa dong. Jadi lihat Amerika. Kalau Anda mau mencontoh demokrasi, katanya kan Amerika yang mumpuni, yang the best, yang rajanya demokrasi. Di Amerika untuk pencapresan itu calonnya 1.200 di tingkat kelurahan itu. Diseleksi lewat mereka sistemnya itu munculnya cuma 2, lewat Republik atau Demokrat. Tapi ingat sebelum 2 muncul ada 1.200 capres. Ingat lagi waktu Iran awal revolusi 79, 1.000 calon capresnya itu. Dengan mekanismenya lewat KPU, nggak ada yang dibatasi. Kenapa kami udah capek-capek? Bikin partai itu tidak mudah dan tidak murah. Indonesia ini luas, mahal saudara.
Kalau satu kantor aja butuh 5 juta, ada komputer, ada ini, ada itu, kali 80.000 desa, berapa kali biliar itu harus untuk baru sekretariat partai. Belum SDM. Bukan disubsidi. Iya, bukan Malah disubsidi, dijaga-jaga. dijegal-jegal, kurang ajar kau ini ya. KPU ini turunan dari pemerintah, bukan negara dia. Dia pemerintah putusannya, ya. Oleh karena itu bersama DPR itu bagaimana kau bikin keputusannya nggak benar. Inilah kita marah karena kita partai bukan karena tidak diloloskannya, tapi karena prosedur kalian seenaknya, kalian pakai kekuasaan, kalian tidak pakai rule, kalian tidak pakai hukum, kalian tuh barbar, maka harus dilawan ini. Insya Allah. Mungkin sekarang saya nggak berhasil, nanti anak cucu kita berhasil, insya Allah. Amin, amin. Dan seterusnya, kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Itu Imam Habib Rizik berpesan, jangan pesimis, optimis terus. Kalaupun kita yang tidak berhasil, anak cucu kita, kalau kita punya konsistensi yang kuat, insya Allah akan dimenangkan oleh Allah. Izul Islam wal Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.